Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kali ini kita berada di pertemuan ke-9 pada KD 3.10, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Sebelum kita lanjut pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Rabbi Sidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya siswa silakan membuka halaman 133 buku paket. Lihat di bagian A, materi yang relevan dengan silabus di atas adalah mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kita lanjut pada kegiatan 1, ada menemukan informasi dalam artikel yang dibaca. Di dalam artikel majalah atau surat kabar, kamu akan menemukan fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Oleh karena itu, kamu harus cermat agar dapat membedakannya. Berikut adalah pengertian dari fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Sementara opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Silakan diperhatikan, ada contoh artikel yang berjudul Agar Anak Miskin Terus Sekolah. Silakan dibaca uraiannya, apa isi dari artikel tersebut. Di situ kamu akan menemukan beberapa kalimat fakta dan juga kalimat opini. Adapun penjelasannya pada halaman 136, ada satu paragraf yang dikategorikan sebagai kalimat fakta dan ada pula yang dikategorikan sebagai kalimat opini. Mudah-mudahan siswa bisa mempelajarinya dengan baik. Kalau ada masalah, jangan lupa kembali koordinasi dengan guru yang bersangkutan. Kemudian, pada kegiatan ini bermuara pada tugas di halaman 136. Anda disuruh membedakan fakta dan opini pada sebuah artikel yang berjudul Pak Raden dan Kisah Multikulturalistik. Silakan dipelajari atau dibaca baik-baik artikelnya. Kemudian ujung-ujungnya di halaman 139, tuntutannya dalam kegiatan ini, Anda silakan mengisi kolom yang ada pada halaman 139. Anda disuruh menemukan informasi, baik itu yang berupa fakta maupun yang opini. Kalau bisa Anda temukan 10 informasi dibagi 5 fakta dan 5 opini. Contoh informasi yang diperoleh yang berupa fakta terdapat pada paragraf pertama kalimat pertama. Jumat 30 Oktober 2015, Indonesia kembali kehilangan seniman dongeng paling berpengaruh dalam perkembangan seni, terutama di kalangan anak-anak era 80-an. Itu dinyatakan sebagai kalimat fakta karena tidak bisa diingkari kebenarannya. Pada tanggal 30 Oktober 2015, itu Pak Raden alias Bapak Suyadi itu meninggal dunia. Kemudian untuk contoh kalimat opini yang bisa ditemukan ada pada paragraf keempat kalimat kedua. Dalam beberapa cerita, kisah Unyil memang memiliki muatan ideologis dan muatan politis tertentu. Itu dikategorikan sebagai opini karena itu adalah pendapat seseorang. Silakan siswa melanjutkan untuk mencari kalimat-kalimat yang lain agar bisa memenuhi kolom sesuai permintaan. Setelah selesai, siswa juga dipersilakan untuk menuliskan pendapatnya tentang artikel yang berjudul Pak Raden dan Kisah Multikulturalistik. Anda bisa membandingkan bagaimana film boneka si Unyil era tahun 80-an yang sangat populer di kalangan anak-anak kalau dibandingkan dengan kisah Ipin dan Upin di era zaman sekarang. Kalau ada kendala, silakan
bertanya kepada guru mata pelajaran. Saya kira pertemuan ini saya cukupkan. Saya tutup dengan ucapan atau doa kiparat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kali ini kita berada di pertemuan ke-10 semester 2 masih KD 3.10, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Mari kita awali dengan membaca doa belajar Rabbi Sidni Ilman Warsukni Pahman. Selanjutnya siswa dipersilakan membuka halaman 140 kegiatan 2, yaitu membedakan informasi berupa fakta dan opini penulis. Pada bagian terdahulu, kalian sudah mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel. Kemampuan awal ini sebagai dasar agar kalian dapat menulis artikel. Tentulah hal pertama untuk dapat membedakan antara informasi fakta dan opini yang terdapat dalam artikel adalah membacanya dengan cermat, kemudian memahami isi dan gaya penulisannya. Berikut ini disajikan sebuah artikel. Kamu diharapkan dapat membedakan antara informasi yang berupa fakta dan informasi berupa opini dalam artikel tersebut. Oleh karena itu, bacalah dengan cermat artikel berikut ini. Judulnya memotret kondisi kesehatan Indonesia. Siswa dipersilakan membaca dan mempelajarinya, di mana pada setiap paragraf terdapat satu kalimat fakta dan pasti ada kalimat opini. Anda harus tahu bahwa di dalam satu kalimat itu akan diawali dengan huruf kapital, kemudian ditandai dengan tanda titik kalau itu kalimat berita, tanda seru kalau itu kalimat perintah atau larangan, dan tanda tanya kalau itu adalah kalimat tanya. Misalnya, sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Itu dikategorikan sebagai satu kalimat. Sementara kalimat keduanya tidak hanya sebagai hak, sehat menjadi kewajiban negara karena sejatinya komponen tersebut merupakan investasi penting bagi suatu bangsa. Itu kalimat kedua. Terus kalimat ketiga, rakyat yang sehat bukan hanya sehat fisik, melainkan juga sehat secara mental, sehat dalam pergaulan sosial, dan tak lepas dari pembinaan aspek spiritual. Itu kalimat ketiga, berarti paragraf pertama ini terdiri atas 3 paragraf. Demikian dengan selanjutnya. Pada akhirnya siswa akan mengisi kolom pada halaman 143 sebagai tugas dari kegiatan 2. Setelah menemukan fakta dan opini dalam artikel yang berjudul memotret kondisi kesehatan Indonesia, kamu diminta untuk membedakan antara fakta dan opini dengan mengisi kolom berikut ini. Berarti di sini silakan Anda hitung ada 13 paragraf di dalam artikel tersebut. Pada paragraf pertama ini sudah dijawab oleh penulis, tinggal Anda melanjutkan di paragraf kedua, temukan satu kalimat fakta dan satu kalimat opini. Demikian seterusnya sampai di paragraf 13. Ya, saya kira tugas untuk di kegiatan 2 ini cukup. Kalau ada masalah jangan lupa bertanya kepada guru mata pelajaran. Saya tutup dengan doa kiparat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.